Selamat sore saudara, senang sekali saya Dewi Intakelela kembali menyapa Anda dalam program khusus kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang mana tepat di sore hari ini berdasarkan jadwal pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan diadakan Misa Kudus yang bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan juga di Stadion Madia. Seperti kita ketahui bahwa momen seperti ini sudah menjadi momentum yang paling dinantikan oleh seluruh umat Katolik dari berbagai pelosok di Nusantara. Dan mengawali program khusus ini, kami akan ajak Anda untuk melihat situasi terkini di Gelora Bung Karno. Oh, lagu yang jingle kita itu. Ya, dari layar kaca tampaknya sudah mulai dipadati lokasi nantinya diadakan misa, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini umat Katolik yang datang untuk menjadi bagian dalam Misa Kudus di sore hari ini tidak hanya berasal dari Jakarta dan sekitarnya saja, namun datang dari berbagai pelosok di Nusantara. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang kedatangan Paus ini sudah sangat dinantikan oleh umat Katolik di Indonesia setelah lebih dari 3 dekade. Ya, dan sore hari ini, saudara, saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Imam Katolik Ordo Serikat Yesus, ada Romo Agustinus Setio Darmono yang lebih akrab kita sapa Romo Nano. Selamat sore, Romo Nano. Selamat sore, salam sehat Romo. Salam sehat. Nah, ini kita berbicara terkait dengan Misa Kudus nih Romo. Kurang lebih 1 jam lagi kita akan menyaksikan bagaimana jalannya Misa Kudus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, seperti apa khusyuknya nanti, begitu hikmatnya nanti seperti apa. Dan yang paling dinantikan adalah kehadiran dari Bapak Suci Fransiskus di lokasi misa nantinya. Mengapa ini menjadi momentum yang paling dinantikan nih Romo? Seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama, yang datang di sana bukan hanya dari Jakarta dan sekitarnya saja. Betul, betul ya. Bagi umat Katolik dimanapun, saya kira Ekaristi atau Misa Kudus itu menjadi puncak dari seluruh kegiatan hidupnya, entah harian, mingguan, bulanan. Ekaristi menjadi puncak, artinya orang datang di situ berjumpa, lalu berjumpa dengan Tuhan, dan dari situ perjumpaan dengan Tuhan yang lebih spesifik lewat menerima tubuh Kristus, yaitu komuni, itulah sebetulnya puncak. Ekaristi sebagai puncak karena ada persatuan antara umat sesama manusia dan Tuhan yang hadir dalam bentuk tubuh dan darahnya itu. Baik. Dan biasanya lalu secara simbolis setelah berjumpa kemudian disebar lagi ya untuk bekerja, untuk mewartakan, untuk melakukan banyak hal. Dan nanti kembali berkumpul lagi dalam Ekaristi, dalam Misa Kudus itu, merayakan syukur, merayakan bermacam-macam hal, menyebar lagi, memuncak lagi. Kurang lebih ada dinamika seperti itu. Oke, dari perjumpaan-perjumpaan seperti ini Romo, yang mana umat Katolik berkumpul, kemudian menerima tubuh dan darah Kristus melalui komuni itu tadi. Esensi daripada Misa Agung ini sebetulnya seperti apa sih Romo? Oke, dalam Misa Agung Kunjungan Bapa Suci ini menurut saya merupakan bagian dari proses sebelumnya. Kedatangan Bapak Suci, lalu beliau disambut oleh kelompok marginal, ya, ada pengungsi, yatim piatu. Lalu di pertemuan-pertemuan berikutnya beliau ketemu kelompok ini, kelompok itu, berkunjung ke Masjid Istiqlal hari ini, berjumpa dengan kelompok religius, berjumpa dengan anak-anak yang menjalani pendidikan tertentu, dan akhirnya dari perjumpaan-perjumpaan ini, dalam perjumpaan-perjumpaan ini Bapak Suci sebetulnya mau mendengarkan langsung gitu, mendengarkan bagaimana umat menyampaikan banyak hal, dan Bapak Suci juga bisa melihat
banyak hal ya dari semuanya itu, dan akhirnya semua perjumpaan ini disatukan dalam Ekaristi ini, disyukuri, dipersembahkan dan diberkati oleh Tuhan sendiri, dan nantinya pasti akan menyebar lagi, mewartakan, menyebarkan kasih dari Tuhan. Oke, apakah ada pesan-pesan juga yang tersirat melalui momentum seperti ini, Romo? Saya kira Bapak Suci kita itu mendapatkan predikat yang menarik ya. Beliau mendapatkan banyak predikat. Ya. Salah satu predikat beliau itu adalah orang yang highly symbolic figure. Okay. Jadi seorang pribadi yang gesturnya, pilihan-pilihan dia, kata-kata yang dia pakai itu simbolis gitu ya. Dan saya kira lewat itu dia menyampaikan banyak hal. Misalnya kelompok pertama yang terpilih untuk menyambut beliau adalah orang-orang dari kelompok marginal. Ini sudah mau mengatakan, lihat ini pemimpin gereja, pemimpin umat yang memperhatikan kelompok terbawah, tersingkirkan, yang sakit lah, yang kurang ini itulah. Ini jelas simbol yang beliau mau mengatakan pesan, hei saudara-saudaraku, ini mari kita perhatikan. Dia berteriak-teriak itu kepada gereja Katolik sendiri, umat, para pemimpin umat, tetapi saya kira juga dia menyampaikan itu secara publik kepada saudara-saudari yang di luar kelompok gereja Katolik ya. Kalau di Indonesia berarti kepada pemerintah, kepada saudara-saudari dari agama lain, dari kelompok manapun gitu. Saya kira salah satu simbolnya itu. Lalu pesan yang dia sampaikan juga adalah pagi tadi beliau mengunjungi Masjid Istiqlal ya, masjid plat merah, artinya milik negara, di mana beliau berjumpa dengan imam besarnya, dan kita semua tahu Bapak Suci itu punya relasi yang dekat, pertemanan dengan imam agung dari masjid besar di dunia, dan itu jelas pesan yang mau dikatakan oleh beliau adalah mari kita berelasi, mari kita berkolaborasi, mari kita berjalan bersama, berteman, melakukan kebaikan bersama. Kita mencoba melepas perbedaan, di mana perbedaan ini tidak akan bisa dipertemukan, jelas. Tapi fokus dia bukan perbedaannya, tetapi apa hal-hal yang bisa dijumpai bersama, dilakukan bersama. Oke, jadi ada nilai-nilai sesungguhnya yang ingin ditanamkan oleh Bapak Suci kepada umat, tidak hanya yang dari kalangan Katolik saja, namun seluruh bangsa Indonesia begitu. Romo sudah sedikit menyinggung terkait dengan kesederhanaan dari Bapak Suci. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita melihat sepanjang sejarah ini, sepertinya Bapak Suci Fransiskus yang menggunakan nama kepausannya Fransiskus. Ini untuk pertama kalinya, karena belum ada Fransiskus kedua atau ketiga, tapi ini untuk pertama kalinya Bapak Suci mengenakan nama kepausannya Fransiskus. Apa sebetulnya makna? Betul. Jadi seorang Jorge Bergoglio, nama muda Paus Fransiskus ini kan, dia terkesan dengan pribadi bernama Fransiskus Assisi. Sebetulnya ini orang Italia, tertarik pada orang Italia ya. Jorge Bergoglio itu kan asli orang Italia, lalu migrasi ke Argentina ya. Sosok Fransiskus Assisi itu menarik perhatian dia karena kesederhanaannya, karena totalitasnya, karena perjumpaannya dengan Tuhan itu merubah orang suci ini yang semula anak orang kaya. Karena perjumpaan dengan Tuhan, orang ini, Fransiskus ini meninggalkan kekayaan, popularitas, masa depan yang cemerlang ya. Dan dia
mengikuti jalan panggilan Tuhan untuk menjadi seorang pendoa, untuk menjadi seseorang yang tidak mengejar kekayaan, bahkan bukan hanya tidak mengejar, sudah ditinggalkan, dikesampingkan kan? Begitu. Iya kan? Dan juga yang menarik dari seorang Fransiskus Assisi itu adalah kemampuannya dia berelasi dengan tanaman, binatang. Salah satu yang terkenal kan ini, Dewita. Fransiskus Assisi Santo Fransiskus Assisi itu bisa berkhotbah kepada burung-burung. Dia bisa omong dan omongannya itu bisa dipahami oleh binatang-binatang. Baik, ini dari kesederhanaan yang sudah dikatakan oleh Romo ini tergambar juga dapat kita lihat di layar bersama Romo di sana. Terlihat bahwa memang Paus sejak awal kedatangannya di Indonesia ini menggunakan mobil yang katanya paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, begitu Romo. Nah, ini salah satu wujud nyata juga bahwa ternyata pendekatan dari Bapak Suci kepada umatnya ini jauh dari kata mewah begitu ya, pendekatannya begitu berbeda dibandingkan dengan paus-paus sebelumnya. Betul. Nah, di sini kita lihat juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut Bapak Suci Fransiskus di lokasi Misa Kudus Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sesungguhnya kesederhanaan ini juga tergambar ketika nantinya berdasarkan informasi yang kami terima nih Romo, bahwa nantinya akan defile di lokasi misa. Bapak Suci akan defile menggunakan mobil terbuka maung pindad yang memang ini juga salah satu yang patut untuk kita syukuri bersama begitu. Viva il Papa. Bahagia dan mengharukan. Dari suara-suara yang terdengar ini, Romo, sepertinya memang umat begitu antusias sekali untuk menyambut kehadiran Bapak Suci yang nantinya akan memimpin Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno. Dan saudara, selain di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini juga Misa Kudus juga dilaksanakan di Stadion Madia, yang mana Stadion Madia ini disediakan bagi para pelajar, entah itu siswa, mahasiswa, ataupun juga tenaga pengajar. Dewita, kalau boleh menambah informasi, kalau melihat monitor ini, Bapak Suci Fransiskus ini berusia 87 tahun. 87 tahun. 87 tahun ya, dia menjalani perjalanan dari Roma ke Indonesia 13 jam, 14 jam. Begitu datang ke Indonesia sudah ada rangkaian kegiatan yang padat sekali. Dan perlu kita ketahui bersama, beliau ini tinggal punya satu paru-paru ya. Luar biasa ternyata penyertaan Tuhan ini, Romo, untuk Bapak Suci Fransiskus yang walaupun usianya sudah tidak terbilang muda lagi begitu ya, sudah 87 tahun, namun melintasi benua nih, Romo. Melintasi benua berjam-jam. Nah, ada yang menarik juga, Romo, kalau dilihat dari latar belakangnya nih. Romo juga berasal dari Ordo Serikat Yesus atau Yesuit. Ini kan tentunya sama persis dengan Bapak Suci juga yang berasal dari Ordo Yesuit. Sebetulnya Ordo Yesuit ini seperti apa, Romo? Ordo Serikat Yesus ini didirikan tahun 1540 dan tokoh pendirinya bernama Ignatius Loyola. Dan Ordo Serikat Yesus ini yang paling jelas adalah menyerahkan diri kepada pimpinan Gereja Katolik untuk ada di tangan pimpinan Gereja Katolik mau ditugasin apa. Ordo Serikat Yesus pada dasarnya taat dan akan melaksanakan apa yang menjadi perintah instruksi dari pimpinan tertinggi Gereja Katolik. Dan yang sangat istimewa kan baru kali ini ya, pimpinan Gereja Katolik adalah anggota Serikat Yesus. Baik.
Hanya perlu kita ketahui bersama juga Dewinta bahwa ketika seorang anggota Serikat Yesus itu ditunjuk menjadi entah uskup, entah kardinal, entah paus, anggota ini sudah tidak terikat dengan kaul ketaatan pada pimpinan Serikat Yesus, tetapi dia dengan otoritasnya sebagai paus, sebagai uskup, kardinal, dia sudah punya otoritas sendiri. Jadi sebagai pemimpin umat begitu ya Romo? Ya, sebagai pemimpin di sini kita umat, ya. Sudah melihat lagi Paus Fransiskus sementara defile berkeliling untuk menyapa umat yang sudah hadir di sana. Begitu ramai, begitu antusias sekali. Kita lihat euforia dari umat yang hadir di sana. Betul. Betul. Tentunya ini menjadi salah satu momentum yang bersejarah juga, Romo. Ya, karena betul. sudah lebih dari 3 dekade baru ada kunjungan lagi paus atau pimpinan gereja Katolik ke tanah air. Ya, kemarin sore dari siang sampai malam itu saya berada di luar katedral, di mana Bapak Suci ada kegiatan di dalam katedral bersama para religius. Sesudah selesai lalu bergeser ke gedung berikutnya, beliau bertemu dengan sebuah kelompok kelompok pelajar. Ya, kelompok pelajar itu. Saya berada di antara umat yang di luar gereja katedral ya. Mereka berjam-jam mau menunggu. Begitu Bapak Suci keluar dari katedral, heboh. Wow, histeria itu ya, luar biasa ya. Maka saya bisa membayangkan seperti ketika umat berada di stadion ini melihat Bapak Suci sangat terbuka untuk dilihat, ya semua orang pegang kamera ya untuk mengabadikan gitu. Ya, dan sepertinya ini selain momen bahagia karena bisa bertemu langsung dengan Bapak Suci, tentunya ini juga menjadi momentum yang mengharukan begitu ya Romo ya, karena untuk bertemu dengan seorang Bapak Suci ini bukanlah hal yang mudah begitu. Bahkan Indonesia pun turut menjadi sorotan di mata dunia ketika Bapak Suci memilih Indonesia sebagai kata mengharukan, ada kata kalau orang anak-anak zaman now itu kan merinding. Beneran loh, itu merinding beneran loh. Betul. Kemarin saya berada di antara masa itu merinding loh ketika Bapak Suci lewat dan orang-orang seru. Ya, sepertinya ini Bapak Suci sementara berkeliling di Stadion Madia begitu, menyapa para pelajar yang memang lokasi ini disediakan khusus bagi para pelajar yang ingin bertemu dan menyapa langsung Bapak Suci Fransiskus. 1.000 orang Romo, bahkan diperkirakan berada di sekitar 86.000 hingga 90.000 umat yang nantinya akan ini masih di Madia ya, Dewita? Yes, ini masih di Stadion Madia. Oh ya, tentang hal ini Dewita, menurut saya ini salah satu concern, passion hatinya Bapak Suci ya, orang muda. Jadi ini Bapak Suci diberi kesempatan yang luar biasa untuk menyapa orang muda dan memberi kesempatan kepada orang muda untuk melihat, merasakan bagaimana Bapak Suci pemimpin rohani mereka. Saya merasa ini sebuah perjumpaan yang merinding, membuat orang merinding nih kalau berada di tengah-tengahnya sana ya. Karena teriakan, gerak tubuh banyak orang, melihat lambaian tangan Bapak Suci, ini betul-betul penuh energi positif. Dan yang menarik bagi saya adalah ini gembira dalam hal iman. Tapi dari pandangan Romo sendiri, sejauh mana perjumpaan ini akan berdampak positif ke depannya nih Romo, terlebih bagi generasi muda? Ya betul, persis ini menurut saya yang perlu kita pikirkan Dewinta. Saya sebagai Romo sudah mulai memikirkan apa ya yang perlu saya lakukan untuk mencoba mencermati efek-efek positif dari kunjungan Bapak Suci ini untuk minggu ke depan, bulan ke depan, bahkan setahun ke depan. Energi kebahagiaan ini sebaiknya dilanjutin dengan apa gitu ya. Saya kira ini perlu
perlu saya pikirkan, tetapi juga untuk TVRI yang tentu saja sebagai sebuah media komunikasi nasional punya channel yang kuat besar ya. Karena itu saya mengusulkan sebagai satu semut kecil di Gereja Katolik, mohon bantuan kepada TVRI berkenan untuk nantinya misalnya terus-menerus mengingatkan umat semua kalangan di tanah air kita ini untuk terus-menerus mencoba meneladan ya pilihan-pilihan Bapa Suci, entah itu entah itu kesederhanaan, entah itu hidup penuh damai walau agama berbeda, kultur berbeda, untuk peduli pada orang miskin, untuk peduli pada migran atau pengungsi. Saya kira ada banyak pesan dari Bapa Suci yang perlu kita ingat lagi, dan ya kita contoh tentu saja ya, tidak hanya berhenti pada kata-kata. Ya, artinya bahwa nilai-nilai keteladanan yang disampaikan secara simbolis oleh Bapa Suci ini sejatinya tidak hanya sebatas retorika saja begitu ya Romo ya, tapi betul, kita sebagai generasi penerus bangsa ini bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai positif ini ke depannya demi persatuan dan juga perdamaian dunia sebagaimana misi yang dibawakan oleh Bapa Suci, yaitu perdamaian dunia dan juga isu-isu lingkungan gitu. Betul, ya. Ya, ini sepertinya Bapak Suci sudah dan meninggalkan rombongan sudah menuju ke stadion utama. Ya. Saya merasa bahwa Bapak Suci ini salah satu dari sekian banyak tokoh besar dunia yang layak kita ikuti teladan-teladannya, pilihan-pilihannya. Tentu saja untuk menjaga, membangun, memelihara Indonesia itu. Saya merasa Bapak Suci ini layak kita jadikan teladan untuk menghidupi Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu berbeda-beda. Saya orang Jawa, Dewita orang Ambon, dan masih banyak tentu saja. Perbedaan kita itu sudah jelas di depan mata. Tetapi soal kita tetap berelasi baik. Ya, inilah dia. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, duduk bersama, merancang sebuah kebaikan bersama. Saya kira ini yang bisa kita tarik dari teladan Bapak Suci kita ini. Ya, merajut keberagaman itu sendiri ya Romo, ya, sebagaimana setiap kali dalam pidato yang disampaikan oleh Bapak Suci selalu mengatakan terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, dan juga menjaga kerukunan antar umat, tidak hanya di kalangan umat Katolik saja, namun juga lintas agama. Nah, ini kita lihat bersama Romo dan juga saudara, Bapak Suci Fransiskus sudah menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk nantinya Bapak Suci akan memimpin secara langsung Misa Kudus. Ya, saya kira umat yang ada di dalam GBK juga sudah mulai penasaran, mulai heboh, mulai membuka handphone, video untuk merekam momen yang sangat bersejarah ini ya. Tidak akan terulang lagi. 10-20 tahun lagi kita tidak akan pernah tahu. Tetapi teman-teman, saya kira ini sebuah kesempatan tidak hanya mengabadikan foto beliau, tetapi jauh lebih penting adalah mengabadikan teladan-teladan konkret dari Bapak Suci Paus Fransiskus ini ya, sampai pada tindakan-tindakan konkret yang bisa membangun kualitas kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai umat beragama, apapun agama kita. Ya, nampaknya di luar stadion juga banyak sekali orang yang juga berkumpul di sana, Romo, untuk menyapa dan melihat secara langsung kehadiran daripada ini Bapak ada yang Suci. menarik, ini topinya Bapak Suci sempat dilepas sempat dilepas. Apakah ini ada makna tersendiri juga, Romo? Saya kira fungsional saja itu, Dewita.
topi Bapak Suci itu punya nama dua kata dalam bahasa Latin ya, Soli Deo. Soli Deo. Kamu tahu persis kan, kamu dari gereja Protestan. Soli berarti hanya, dan Deo adalah Tuhan. Jadi Soli Deo, topi kecil yang nempel di kepala bagian sini, ini sebuah simbol bahwa Bapak Suci dan sebetulnya kita umat beriman itu diharapkan hanya kepada Tuhan kita percayakan hidup kita gitu. Hanya mengandalkan Tuhan begitu ya Romo ya. Hanya mengandalkan Tuhan ya, Soli Deo, only God. Ya, ini Bapak Suci sudah memasuki lokasi misa kudus, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, mulai tersenyum beliau. Ya, umat sudah memadati Stadion Utama, bangku-bangku ya. Dan patut bersyukur bahwa yang datang ini tidak hanya dari wilayah Jakarta dan sekitarnya saja, namun dari ada yang berkesempatan untuk hadir secara langsung untuk melihat dan bertemu dengan Bapak Suci Fransiskus. Ya, sepertinya begitu semangat sekali, tergambar dari yel-yel yang terus dinyanyikan untuk menyambut kehadiran dari Bapak Suci. Betul. Saya itu sedang penasaran ya bagaimana perasaan Bapak Suci ya disambut semeriah ini, dijaga sedemikian ketat gitu. Rasanya apa ya? Tapi Romo, sesungguhnya makna dari apostolik itu seharusnya disikapi seperti apa Romo? Bapak Suci di Indonesia ini dalam dua entitas, yaitu sebagai kepala negara dan juga sebagai pimpinan umat Katolik. Ya, betul. Jadi sesungguhnya kata apostolik sendiri berasal dari kata apostle, rasul. Dan rasul itu kan mewartakan Allah kepada banyak orang. Maka pesan apostolis itu berarti ini pesan seorang rasul, utusan Allah, menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Dan saya terkesan dengan sebuah ungkapan bahwa the Pope is the message and the messenger itself gitu. Bapak Suci itu selain dia rasul, pembawa pesan, tapi dia sendiri adalah pesan itu sendiri. Pesan dari Tuhan itu sendiri. Jadi dia pembawa pesan, tetapi pesan yang mau disampaikan ya dirinya sendiri. Jadi itu sesungguhnya maknanya ini cukup dalam begitu ya Romo. Memilih untuk perjalanan ini disebut dengan perjalanan apostolik, bukan perjalanan kenegaraan atau persahabatan antara Indonesia dan Vatikan, tetapi ada pesan yang tersirat di sana. Tentu saja sebagai kepala negara dia membangun relasi yang baik dengan negara manapun, khususnya kali ini dengan pemimpin negara Republik Indonesia ini. Jadi dia berada di relasi itu, menjaga relasi antar pimpinan negara. Dan terima kasih kepada pemerintah negara ini yang luar biasa memfasilitasi perjumpaan umat Kristiani. Kualitas kita apa nih dalam memberi perhatian kepada anak-anak kecil ya, balita, anak-anak sekolah. Kemarin sempat muncul video yang sempat saya kira viral ya, ketika Bapak Suci berhenti dan menjumpai ibu dan anak, dan Bapak Suci memberkati ibu dan anak ini, lalu pergi berjalan lagi. Saya kira salah satu message penting adalah memberi perhatian pada anak-anak, karena anak-anak ini adalah penerus bangsa, negara, masyarakat, kultur. Dan sebagai messenger, beliau sendiri sungguh memberi perhatian pada anaknya. Banyak cerita-cerita yang menarik ketika Bapak Suci memberi sambutan di sebuah panggung, lalu ada anak kecil yang naik. Bapak Suci membiarkan begitu saja anak kecil ini. Bahkan ada yang meminta topinya juga, Romo, kala itu. Ada yang mendekat ke kursinya, ngelendot gitu. Dan Bapak Suci tidak merasa terganggu sama sekali, bukan? Ya seperti itu ya. Sosok yang begitu hangat, begitu rendah hati. Opa Fransiskus.
dia kelihatan gembira ya kalau ketemu dengan anak-anak gitu ya. Dan tentunya perjalanan apostolik Bapak Suci ke Indonesia ini ada banyak sekali hal menarik yang kemudian tidak luput dari perhatian nih Romo. Termasuk salah satunya tadi pagi ketika Bapak Suci berkunjung ke Masjid Istiqlal, kemudian di akhir perjumpaan bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya. Ada momen yang romantis sebetulnya di sana tergambar. Ketika Bapak Suci mencium tangan dari Imam Besar Istiqlal, kemudian Imam juga membalas ciuman di kepala Bapak Suci. Ini tentunya menjadi momentum yang sangat berharga, yang tentunya harusnya disikapi juga kita sebagai bangsa Indonesia yang datang dari berbagai latar belakang begitu ya Romo. Begitu luar biasa Romo. Betul, betul. Dan saya kira sesudah ini media sosial di sekitar Indonesia akan dibanjiri oleh miliaran foto. Namun yang paling terpenting daripada berbagai gambar-gambar yang beredar itu sendiri adalah bagaimana kita juga membangun narasi positif sesungguhnya ya Romo ya. Persis, untuk merawat nilai-nilai yang sesungguhnya sudah secara simbolis disampaikan oleh Bapak Suci kepada umatnya. Betul. Ya saya kira di sini kita mempunyai tantangan besar saudara-saudari semua pemirsa TVRI, bahwa dalam menampilkan gambar atau video tentang Paus Fransiskus itu kita sebetulnya mau menceritakan siapa? Mau menceritakan aku yang berfoto dengan background Bapak Suci, atau kita mau menampilkan kepada banyak orang ini loh tokoh keren, pemimpin agama yang memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, entah itu kesederhanaan, toleransi, kepedulian pada perdamaian, kerukunan, kepedulian pada orang kecil, keseimbangan. Saya berharap para pemirsa TVRI sungguh semakin bijaksana ketika Anda semua mencoba menyebarkan gambar, video, ungkapan-ungkapan hati. Mari kita membanjiri jagat media dengan kata-kata yang positif, gambar-gambar yang energizing, yang membuat kita makin bersemangat menghidupi iman kita sebagai orang Katolik, tetapi juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai spirit bangsa kita ini. Ya, karena untuk merawat nilai-nilai Pancasila itu pun menjadi bagian dari tanggung jawab iman kita sesungguhnya ya Romo ya. Ya, sangat. Saya setuju 100% itu. Maka dalam arti tertentu kita sebagai bangsa Indonesia, terlepas dari agama Katolik yang saat ini mendapat kesempatan, saya kira sebagai bangsa Indonesia yang menghidupi Pancasila, di mana salah satunya adalah soal persatuan, poin yang lain adalah kepedulian. Saya kira kita bisa menggelari ini, saya subjektif sendiri ya, bahwa Bapak Suci itu ya Pancasilais sejati yang setuju memperjuangkan persatuan, kerukunan, bahkan keadilan sosial, diperjuangkan begitu ya Romo ya. Termasuk musyawarah mufakat ya. Ada peristiwa-peristiwa yang memang harus dilakukan, yaitu duduk bersama, berdiskusi, bermusyawarah, menemukan, bukan hanya melulu otoriter memilih sesuatu tanpa peduli pada pihak lain. Mari kita persiapkan hati dan budi kita. Sepertinya saat ini umat sudah harus bersiap untuk menuju Misa Kudus Romo dan juga saudara, karena tadi kita telah saksikan bersama Bapak Suci sudah bersiap-siap untuk nantinya juga akan memimpin jalannya Misa Kudus. Dalam bernyanyi dan merespon doa dengan suara lantang. Pada saat komuni nanti, ikuti arahan petugas tata laksana dengan tertib dan hati-hati. Dan diingatkan sekali lagi, umat tidak diizinkan meninggalkan Stadion Gelora Bung Karno sebelum mendapat arahan tentunya petugas.
setiap umat yang hadir secara langsung untuk mengikuti Misa Kudus di Stadion Utama Gelora Bung Karno maupun juga di Stadion Madia ini, Romo, ada sejumlah tata tertib yang juga harus dipatuhi yang telah disiapkan oleh panitia. Ini semata-mata juga salah satunya seperti tidak membawa makanan dan minuman dari luar. Ini salah satunya juga untuk menjaga lingkungan sebagaimana isu atau misi yang dibawakan oleh Bapak Suci terkait dengan isu-isu lingkungan, mencintai lingkungan hidup. Itu berarti kita mencintai Sang Penciptanya. Begitu ya Romo ya? Betul, betul. Ya, Bapak Suci kita ini, Deswita, mempunyai satu concern yang besar juga tentang menghormati lingkungan, memelihara lingkungan. Beliau mempunyai ungkapan yang bagus sekali. Bumi ini merupakan rumah kita bersama yang perlu kita rawat. Dan bumi kita sekarang ini sudah tergolong sakit yang cukup parah karena eksploitasi yang sudah dalam tataran sebetulnya amat memprihatinkan. Maka seperti halnya Fransiskus Assisi, orang suci yang berelasi dengan sangat baik dengan alam, dengan binatang, Paus Fransiskus mau mendengungkan apa yang menjadi keistimewaan Fransiskus Assisi ya, peduli, cinta, merawat bumi yang sakit ini. Karena ini menjadi rumah kita bersama. Dan menurut saya negeri kita ini, masyarakat kita ini, pemerintah kita ini mempunyai tugas besar ya untuk sungguh-sungguh memberi perhatian pada alam, pada terutama perusakan alam yang sebetulnya amat mengerikan. Baik. Nah, Romo, kalau kita lihat ini sepertinya pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka lintas agama, tidak hanya dari kalangan Katolik saja, ketika mereka sudah berkomitmen melalui deklarasi yang tadi pagi sudah ditandatangani bersama untuk merawat kerukunan, menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Apalagi kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, begitu Romo. Menurut Romo, pandangan Romo sendiri terkait dengan komunitas-komunitas berbagai lintas agama yang semakin kesini semakin banyak, semakin menjamur begitu komunitas-komunitas agama. Apa sesungguhnya langkah konkret yang perlu diperhatikan ataupun juga dilakukan oleh komunitas-komunitas agama yang ada ini untuk terus menyuarakan apa yang telah menjadi komitmen bersama? Ya. Kalau menurut saya ada 3 tahapan ya. Tahap pertama adalah membangun kesadaran bersama bahwa bumi adalah rumah kita bersama yang kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Maka ini perlu penyadaran, dan untuk proses penyadaran ini semua kalangan harus bergerak. Kelompok agama, kelompok budaya, masyarakat, pemerintah, tentara, polisi, semua harus mempunyai kesadaran yang sama. Tahap kedua biasanya kesadaran itu menyentuh aspek rasa. Ketika orang sudah merasa sesuatu, entah itu orang, kalau tidak menyentuh rasa orang akan cuek, nggak peduli. Tapi kalau sudah merasakan, aduh ini rusak, aduh sayang, aduh saya tidak ingin nanti anak cucu saya nggak bisa merasakan sagu. Setuju Romo. Buah-buahan yang semakin banyak yang sudah punah, bukan? Jadi ada rasa sayang, rasa pengen merawat gitu. Nah, ketika kesadaran kebentuk, perasaan terbentuk, itu biasanya langkah ketiga ya kehendak, aksi, tindakan itu akan mengalir dengan sendirinya ya. Maka menjadi sekali lagi PR kita bersama, panggilan kita bersama ya untuk membangun kesadaran bahwa bumi adalah rumah kita bersama yang perlu kita perhatikan dengan baik-baik gitu. Ini mungkin ada relevansinya juga dengan salah satu pernyataan dari Bapak Suci yang kalau saya kutip beberapa waktu lalu, Bapak Suci mengatakan bahwa bahagia yang sesungguhnya itu bukan tentang kita mendapatkan sesuatu yang berharga, tetapi mari berhentilah menjadi atau mari berhenti merasa menjadi korban dan kita menjadi penulis untuk
takdir kita sendiri. Mungkin ada relevansinya dengan yang tadi Romo sampaikan begitu ya? Dewita, saya nambahin kutipan dari Bapak Suci. Ada kutipan yang menarik, kamu pasti sudah tahu, hanya tidak menyebut, saya hanya mengingatkan. Less is more. Kecenderungan kita pada umumnya nih, kita ini akan mencari sebanyak-banyaknya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, berhutang sebanyak-banyaknya ya. Karena berpikir dengan punya banyak, bisa konsumsi banyak, dan itu yang membuat bumi kita sengsara. Bapak Suci menjadi sebuah message dan messenger itu sendiri. Jam tangan Casio, mobil ya, Toyota, itu yang sempat viral juga Innova, begitu ya Romo. Ya kan, sepatu hitam. Jadi bukan melihat dari harganya, tetapi bagaimana pendekatan itu sampai kepada yang ingin disampaikan pesan begitu ya Romo ya. Betul, betul. Nah, less is more. Less is more. Baik, ini umat yang sudah berkumpul di Stadion Utama Gelora Bung Karno maupun di Stadion Madia sepertinya sudah bersaat teduh saat ini Romo untuk menuju Misa Kudus yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Bapak Suci Fransiskus. Ya. Ini disebut masa silensium, ya. Tenang, lalu didengungkan lagu bertipe Gregorian. Ini lagu yang memohon Roh Kudus turun, sehingga umat, para pemimpin ibadah pada sore hari ini makin mampu menyiapkan hati agar perayaan iman itu makin memuncak ya. Dan ini mengingatkan kita semua, kita seringkali melewatkan, tidak menciptakan momen hening. Ini untuk saya pribadi momen yang merinding ya, karena hening, tenang, dan merasakan Allah yang mendekati kita. Ya. Saya melihat Romo, ini saat ini prosesinya sudah akan dimulaikah Misa Kudusnya? Karena tadi kita saksikan juga Bapak Suci sudah mengambil posisi di depan umat, begitu Romo? Ya, kalau melihat ini rupanya Ekaristi dimulai lebih awal dibanding jadwal yang dibuat ya. Baik. Sebelum pukul 5 lagu pembukaan sudah dinyanyikan. Baik, kalau gitu langsung saja saudara kita saksikan secara langsung jalannya Misa Kudus langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus.